Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Sambil menunggu, barangkali mungkin suatu waktu nanti Kiai Haji Imaduddin akan membuat tanggapan kepada risalah yang resmi dikeluarkan oleh Robitoh Alawiyah ini dalam rangka menyatakan bahwa nasab Alawi adalah sahih, berarti membantah Kiai Haji Imaduddin, walaupun secara judul tidak menyebut ini untuk membantah Kiai Haji Imaduddin. Maka saya akan sampaikan beberapa tanggapan di satu poin saja karena ini sangat penting, yaitu tentang apakah benar kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebut putra Ahmad Al-Muhajir hanya 3 itu benar-benar karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa ini penting? Karena ketika Kiai Haji Imaduddin menjelaskan penelitiannya merujuk kepada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan dinisbatkan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Begitu juga Syekh Audah ketika menjelaskan batalnya nasab Alawi juga berbasis kepada kitabnya Ar-Razi yang berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kalau terbukti ini bukan kitabnya Ar-Razi, berarti referensi mereka termasuk referensi Kiai Haji Imaduddin itu cacat secara ilmiah, salah alamat. Itu sudah celah sekali itu ya. Bagaimana disebut ilmiah, rujukannya saja salah alamat, kan begitu. Kemudian di sini ada 3 hal yang menjadi indikasi bahwasanya sepertinya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bukan karya Fakhrul Razi. Itu sudah bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya ada 3 bukti yang menyatakan bahwa kitab itu bukan karya Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, ini sudah sering dibahas oleh para YouTuber ketika mengatakan Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bukan karya Ar-Razi. Apa itu? Ternyata para ulama ketika menjelaskan tentang Ar-Razi itu tidak ada yang menyebut ada kitabnya Ar-Razi yang berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Jadi biasanya ulama itu ketika menjelaskan ulama yang lain disebutkan lahirnya kapan, wafatnya kapan, gurunya siapa, muridnya siapa, dan yang terpenting karyanya apa saja. Ya, misalnya ulama-ulama Syafi'iyah, ini kan masuk Syafi'iyah, ada tabaqatus Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah pertingkatan atau dari masa ke masa. Lalu ketika saatnya menjelaskan tentang Ar-Razi, kok tidak ada di situ dikatakan Ar-Razi punya kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bahkan yang lebih spesifik, yaitu di sini yang dimuat dalam risalah ini, yaitu misalnya Imam Az-Zarikli dalam kitabnya Al-A'lam, juga Ibnu Khalikan dalam kitabnya Wafayatul Ayan, yang berbicara secara detail tentang Ar-Razi juga tidak menyebut bahwa Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sebetulnya kalau kita teliti membaca risalah ini, di poin ketiga dalam risalah ini sudah menjawab poin yang pertama. Kenapa? Karena di poin ketiga dijelaskan bahwasanya kitab ini ditemukannya itu baru pada tahun 1418 Hijriah, artinya abad ke-15. Sementara Az-Zarikli itu wafatnya tahun 1390-an, artinya wafat di abad ke-14. Apalagi yang menulis kitab Wafayatul A'lam atau A'yan, yaitu Ibnu Khalikon, wafatnya pada abad ke-13, yaitu sekitar 1280-an. Bagaimana mungkin mereka akan menyebut Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sementara sampai mereka wafat kitab ini belum ditemukan? Shopee Jumbo Cashback kini hadir. Dapatkan promo cashback 10% sampai dengan 4 juta untuk produk dari brand. Kitab ini belum ditemukan. Ini hitam putih ya. Jadi semua bisa memahami dan tidak mungkin ada perdebatan karena sudah jelas. Kitabnya belum ditemukan, orangnya sudah mati, sudah wafat, gimana mungkin dia akan menceritakan sesuatu yang ditemukannya setelah beliau wafat, ya kan? Tidak mungkin. Apalagi yang lebih tua lagi, misalnya pengarang kitab Tabaqatus Syafi'iyah, Tajuddin As-Subki ya. Atau mungkin saya salah sebutnya nama ya. Itu sudah ratusan tahun sebelumnya, di mana kitab ini belum ditemukan. Ya tidak mungkin mereka itu tahu Ar-Razi punya kitab ini. Karena mereka tidak tahu Ar-Razi punya kitab ini, maka tidak mungkin mereka mengatakan bahwa salah satu dari karya Ar-Razi adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Begitu.
begitu ya. Ini saya kira sudah bisa difahami dengan mudah. Poin pertama begitu. Nah, poin kedua, kalau dibaca-baca di satu poin ketika bicara tentang Al-Mahdi, ya, Imam Mahdi maksudnya, kok di sini ada indikasi seolah-olah Ar-Razi ini akidahnya lebih dekat kepada Syiah. Tidak sama dengan Sunni, sementara Ar-Razi itu adalah Sunni. Itu yang bisa menjawab adalah Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena katanya Kiai Haji Imaduddin itu sebagaimana disebutkan oleh Kiai Khotimi Bakhri itu bisa mengakses atau punya manuskrip asli dari kitab ini. Sementara saat ini kitab yang beredar ini sudah ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rajai, di mana Mahdi Ar-Rajai adalah ulama Syiah. Bisa jadi poin-poin yang mengarah kepada akidah Syiah adalah tambahan dari Mahdi Ar-Rajai. Nah, jadi poin kedua ini ya kita 50-50 lah. Ya, bisa jadi ini menguatkan bahwa mungkin memang bukan punya Ar-Razi, atau bisa jadi di situ ditambah-tambahkan oleh pentahqiq. Ya. Kemudian masuk kepada yang ketiga atau alasan ketiga kenapa kitab ini sepertinya bukan karya Ar-Razi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di bagian ketiga ini dijelaskan bahwa kitab ini baru ditemukan tahun 1418. Artinya abad ke-15. Setelah ulama-ulama yang menulis tentang Ar-Razi itu sudah wafat semua. Lalu di sini juga agak lucu. Karena di sini dijelaskan bahwa tidak ada satupun ulama nasab yang merujuk kepada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya mungkin maksudnya Ibnu Hajar tidak pernah menyebut ada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Az-Zabidi juga tidak pernah menyebut, As-Samarqandi juga tidak pernah menyebut. Artinya ulama-ulama nasab setelah Fakhrul Razi itu kok tidak ada yang menyebut kitab ini satupun. Ya jawabannya sekali lagi, kan kitabnya baru ditemukan, di mana mereka sudah wafat semua. Ibnu Hajar abad ke-10, As-Sakhawi abad ke-9, Az-Zabidi abad ke-11 atau ke-12. Artinya kitab ini memang ditemukan baru abad ini, di mana ulama-ulama nasab sebelumnya memang tidak tahu ada kitab ini. Tidak mungkin mereka merujuk atau menyebut nama kitab yang mereka tidak tahu kitabnya. Jadi ini kan satu poin yang menjawab poin-poin yang lain. Jadi 3 poin itu sepertinya saling nabrak, ya, kecuali poin yang kedua. Kalau begitu, berarti jelas kenapa kitab ini tidak pernah disebutkan oleh ulama. Berarti juga jelas kenapa ulama ketika bicara tentang Ar-Razi tidak pernah menyebut Ar-Razi punya kitab ini, karena kitabnya belum ditemukan. Nah, sekarang pembuktian kalau kitab ini adalah karya Ar-Razi justru ada di dalam kitab ini sendiri, yaitu dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dalam bentuk manuskripnya. Memang manuskripnya itu sudah salinan, tetapi ditashih, ya. Jadi yang menyalin itu ditashih oleh Fakhruddin Ar-Razi. Artinya walaupun versi salinannya itu sudah ditashih dan dibubuhi tulisan tangannya Fakhruddin Ar-Razi. Artinya sebagai pengokohan bahwa kitab ini sesuai dengan bentuk aslinya. Perhatikan saya bacakan manuskripnya. Ya. Coba perhatikan di samping itu ada tulisan yang klasik, ya, itu manuskripnya. Di bawah ada tulisannya An-Nuskhah Al-Akhirah min Nuskhah Al-Musawwarah. Ini adalah halaman terakhir dari bentuk aslinya yang sudah difoto. Coba perhatikan judulnya. Kalau Anda baca kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, mesti nasab terakhir yang disebut adalah Nasabu Abi Yazid Akil bin Abi Thalib. Jadi ini Sadah Al-Akili, ya, yang di Mesir itu, ya, yang nakibnya pernah saya bahas itu. Jadi Sadah Akili itu nisbatnya bukan ke Sayyidina Ali, tetapi ke saudaranya Sayyidina Ali, yaitu Yazid Akil, putra dari Abi Thalib, ya. Jadi Bani Hashimnya, tapi jalurnya bukan lewat Sayyidah Fatimah, bukan lewat Sayyidina Ali. Kira-kira begitu, ya. Kemudian setelah selesai membahas itu, perhatikan di paragraf kedua di teks sebelah itu. Wa hadza akhiru hadzal mukhtasar fi ansabi at-talabiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala nabihi wa alihi at-thayyibin ajmain. Kita artikan singkat-singkat saja. Ini adalah bagian terakhir dari kitab ini, ya. Kemudian ada di situ waja'a fi akhiri nuskhatil asli, dan di dalam salinan yang asli. Jadi salinan, nuskhah itu sudah salinan. Artinya bukan teks aslinya Ar-Razi,
tetapi memang disalin ulang, tapi masih dalam bentuk manuskrip, ya seperti yang di sebelah itu. Apa yang ada di situ? Ma hadza lafduhu, apa-apa atau sesuatu yang lafadznya adalah atau bentuknya adalah kutibat hadhihi nuskhatu min nuskhatin. Naskah ini atau salinan ini ditulis berdasarkan salinan sohahaha yang telah disohihkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Musannifu hadhihi nuskhah, yaitu yang mengarang salinan ini. Artinya yang isi dari salinan ini adalah karangan dari beliau. Jadi ada orang menyalin tulisan Ar-Razi, tetapi salinan itu sudah disohihkan oleh Ar-Razi itu sendiri. Bahkan wa kataba ala dhuhriha bi khattihi, Ar-Razi dalam salinan ini juga menambahi tulisan, ya, di judulnya atau di halaman depannya, ya, bi khattihi dengan tulisan tangannya, bihadhil ibarah, dengan ibarah berikut. Itu ada di manuskrip semula, ya. Saya baca yang sudah ditulis dalam versi Arabnya, dalam versi tulisan yang lebih bisa dibaca, ya. Apa tulisan Ar-Razi? Hadzal kitabul musamma bi asy-syajar al-mubarakati qara'tuhu ala sayyid al-ajal al-alim al-muhtaram al-adhar Syamsuddin, ya, atau Syamsuddin Majidul Islam Syaraf al-Itrah, ya, Ali bin Syaraf Syah bin Abi al-Ma'ali Adamallah atau Adama Majdahu. Jadi ini kitab, ya, kata Ar-Razi, sudah saya bacakan kepada nama seseorang di situ, ya, kepada seorang syarif juga, ya. Artinya dijelaskan tentang kitab ini, memberikan deskripsi, ya, kepada Syamsuddin, itu nama gelarnya, ya. Kemudian Majidul Islam dan seterusnya. Kemudian wasami'ahu hadzal kitab, dan orang yang saya bacakan itu mendengar kitab ini, ya. Mina. Yang saya bacakan itu mendengar kitab ini, ya, bitamamihi secara utuh, ya. Kemudian filafdi, di dalam ketika saya mengucapkannya. Artinya kitab ini sudah saya bacakan di hadapan seseorang yang bernama Syamsuddin Majidul Islam dan seterusnya itu, ya. Kemudian wa ajaztu lahu riwayatahu anni bisyaraiti al-mu'tabarati inda ahli sunnah. Dan kitab ini juga sudah saya ijazahkan kepada dia dalam periwayatannya. Artinya orang tersebut sudah sah meriwayatkan dari saya sesuai dengan standarnya, begitu, ya. Al-mu'tabar itu yang berlaku inda ahli sunnah. Artinya ketika ada orang mengijazahkan sesuatu, syaratnya sudah lengkap, ya, sudah sesuai standar, sehingga orang yang menerima ijazah itu sudah sah untuk mengatakan saya meriwayatkan dari Ar-Razi, ya, kira-kira begitu, ya. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah sangat jelas bahwa kitab ini adalah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena buktinya sudah sangat nyata, ada nama Fakhruddin Ar-Razi di dalam manuskrip kitab ini. Dan bukti ini tidak bisa dibantah karena sangat kokoh. Jadi dari sini jelas, ya, dari 3 alasan itu, 2 alasan itu saling menggugurkan satu sama lain, ya. Alasan pertama dan alasan terakhir itu saling menganulir, ya. Kenapa tidak ditulis oleh ulama nasab? Ya karena baru ketemu ketika ulama nasab itu sudah nggak ada. Kenapa ulama-ulama yang menjelaskan tentang Ar-Razi tidak pernah mengatakan Ar-Razi punya kitab ini? Karena kitabnya juga baru ketemu setelah ulama-ulama itu sudah wafat semua, selesai, kan? Kalau bagian kedua itu interpretasi, seolah-olah ucapan-ucapan dalam kitab ini adalah punya Ar-Razi dan indikasinya akidahnya Syiah. Itu belum bisa dipastikan punya Ar-Razi atau bukan. Berarti ihtimal. Kalau ihtimal tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Saqatul istidlal mal ihtimal. Pastikan dulu itu tulisan Ar-Razi. Sementara di satu sisi yang mengokohkan ini tulisan Ar-Razi adalah mantuk, ya, atau tertulis di situ ada nama Ar-Razi, ada tulisan Ar-Razi, ada ucapan Ar-Razi. Ya, berarti yang bertentangan di sini adalah, ya, versi yang mengatakan kitab ini asli, dalilnya atau petunjuknya adalah teks yang jelas. Sementara versi yang menolak ini kitab tidak asli punya Ar-Razi adalah adanya interpretasi atau adanya persepsi
mengandung akidah yang mendekatkan kepada Syiah. Sementara itu masih ada kemungkinan itu bukan tulisan Ar-Razinya, tapi tulisan dari muhakkiknya. Kalau sudah begitu pertentangannya, berarti kita kedepankan yang sudah tertulis. Atau kalau dalam istilahnya itu mantuk ya, mansus atau mantuk ya. Kalau ada pertentangan antara pemahaman dengan apa yang tertulis, artinya secara tertulis nyata, tetapi kok ada pemahaman yang berselisih, maka yang dikedepankan adalah apa yang tertulis. Allahumma dina hadasabil.